tidak harus bangsa Arab yang jadi wali. Saya bilang begitu, tidak harus bangsa Arab yang jadi wali, bisa jadi bangsa Jawa, bangsa Madura yang jadi wali itu. Jadi akhirnya dipotong saya, amplopnya dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video langka, yaitu video bagaimana seorang kiai yang dipotong gajinya atau honornya gara-gara membahas masalah sepele. Nah, ini terkait dengan polemik nasab Ba'alawi yang akhir-akhir ini memang semakin merambat ke luas ya. Artinya berbagai macam etnis ikut andil dalam membahas daripada diskursus nasab ini. Oke, bagaimana videonya? Mari kita sama-sama saksikan. Insya Allah, Abuya pengasuh pondok pesantren sini insya Allah akan tes DNA. Abuya, Kiai Jamat, Musa Kisha, insya Allah ada 3 orang yang akan tes DNA. Atau mungkin adik kami Kiai Sa'adullah Mahfud Abdul Hanan mungkin. Atau mungkin nanti ada yang ditanya. Jadi begini memangnya. Sekarang ini ada fenomena seakan-akan habaib ini kastanya satu. Kastanya nomor 1. Kita zuriat wali songo, para kiai ulama-ulama ini kastanya di nomor 2. Gitu. Katanya di nomor 2. Saya kemarin itu punya jadwal khutbah, ada di Masjid Jame, kemudian ada di perumahan De Argopuro, dan kebetulan takmir masjidnya ini pecintanya habaib yang di De Argopuro. Saya kalau khutbah biasanya kiai maaf saya biasanya disangoni 500. Maaf ya, jujur. Khutbah ini bukan pidato umum, bukan khutbah. Nah, kemarin Jumat Manis kemarin saya agak nyinggung sedikit di khutbah itu. Saya cerita tentang Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu adalah salah satu di antara yang disembunyikan oleh Allah. Di antara, bukan hanya Lailatul Qadar, termasuk wali. Wali ini adalah yang disembunyikan oleh Allah. Yang tahu hanya Allah dan sama-sama walinya. Jadi tidak harus, saya bilang begini, tidak harus bangsa Arab yang jadi wali. Saya bilang begitu, tidak harus bangsa Arab yang jadi wali, bisa jadi bangsa Jawa, bangsa Madura yang jadi wali itu. Jadi akhirnya dipotong saya, amplopnya dipotong. Cetot satu, jadi kari barat. Tapi nggak apa-apa, Qaulul haq walau kana murah, nggak apa-apa. Walau dipotong lagi saya nggak apa-apa. Diberhentikan saya nggak apa-apa. Saya tidak butuh itu. Jadi itu yang jadi begini. Jadi ada fenomena seperti itu di Jawa Timur. Jadi mereka menganggap kastanya paling tinggi. Kemudian saya pecinta habaib sebetulnya. Saya pecinta habaib dan saya adalah mustasar majelis muasalah di Jember. Dan satu-satunya di Jember majelis muasalah yang berjalan rutinannya. Yang lain tidak jalan. Alumni Yaman itu banyak sebetulnya, hampir setiap kabupaten ada, tapi nggak jalan. Itu. Kebetulan di pengurus ini ada satu pengurus yang luar biasa aktifnya itu ya, luar biasa, dan mereka selalu minta dukungan kepada saya. Jadi misalnya kira-kira pesertanya akan sedikit, maka dia Ustaz Taufik namanya bilang ke saya, Kiai, saya kok khawatir ini pesertanya sedikit, Kiai bisa bisa membantu kami dengan mengantarkan santri. Saya tanya butuh berapa sampai? Butuh 40. Saya kirim 40. Saya kirim santri, ustaz saya kirim 40 untuk memakmurkan pengajian itu. Kita punya pengajian majelis muasalah ini, punya pengajian setiap Kamis Wage ba'da zuhur yang dibaca Qobasun Nuril Mubin Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasarnya Ihya karangan Al-Habib Umar bin Hafid. Itu rutin dibaca. Dan yang baca dari Yaman langsung, yaitu
Al Habib apa namanya? Abdullah bin Abdurrahman Al Mukhtar yang baca langsung dengan pengurus yang ada di Jember. Ada ketuanya ada Habib Nizar bin Husni Al Idrus, dan ada Habib Hasan bin Ismail Al Mukhtar Keraksan, itu juga sering hadir. Jadi memang ada fenomena seperti itu ya, yaitu saya tidak setuju dengan cara seperti itu ya, karena ternyata kita ini bahkan kalau bisa dibilang kita ini lebih tua daripada beliau ya, baik dari sejarah ataupun dari, karena Sayyidina Hasan ini kan kakaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan ini kakaknya Sayyidina Husain. Kemudian dari sejarah kita keturunan Wali Songo. Wali Songo kata Nabi itu mulai masuk di Indonesia 1400-an Masehi. Sedangkan Habaib masuk Indonesia 1880. Artinya kita ini zuriat yang paling tua dibanding beliau-beliau itu gitu. Jadi oleh karena itu, tapi saya kadang takut dipanggil Habib. Tapi kalau sekarang saya orang gula panggil Habib lah, Habib gula. Saya kadang dulu dipanggil Habib saya nggak mau. Saya bukan Habib kata saya. Terus saya sempat tanya ke pamanda saya, Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, tentang masalah ini. Saya bilang saya sering kadang saya panggil Wak bahasa Jawanya, Wak. Kadang sering dipanggil Habib, saya nolak. Gini katanya beliau, kita ini sebetulnya juga Habib juga, tapi Habib swasta. Mereka itu Habib negeri katanya. Beliaunya bilangnya begitu, tidak apa katanya. Habib swasta Sayyid asli. Sayyid asli. Habib swasta Sayyid asli ya, mungkin begitu. Saya pernah ikut seminar di Semarang. Siangnya itu seminar di Universitas Unisula Sultan Agung. Kemudian malamnya ada tablik akbar Habib Umar. Saya datang belakangan. Aduh alamat saya nggak bisa masuk ini kata saya. Saya bawa semua anak-anak saya, mantu saya bawa elep ke Semarang itu. Saya bawa elep. Dari mana? Saya diam saja ya, karena menguntungkan ke saya. Neng bayar terdeng begendeng saya. Baru akan bujuk. Akhirnya saya duduk di satu pentas dengan Habib Umar, dengan Habib Syekh, dengan Habib Umar Mutahhar. Di tempat itu diam saja saya, untung gak ada yang nanya halnya apa kayak gitu. Sebab saya pernah saya ditanya halnya apa katanya, saya sempat bingung alat periksa. Jadi asalnya saya bilang begini, Al-Qadiri saya bilang. Saya bilang Al-Qadiri, saya bilang kan kami tinggal di sini di Al-Qadiri gitu. Famnya apa katanya? Famnya apa? Abuya itu ada Abuya waktu itu, ada Abah Muzaki. Oh ini mantu saya, Bet katanya. Kata Abah ke Habib itu, ini mantu saya. Saya tahu. Saya tanya famnya, apa? Aduh, apa ini kata saya. Akhirnya saya bilang Al-Qadiri, Bet kata saya. Jadi ini Kiai mau diteruskan, dilanjut dengan sesi pertanyaan apa kita ramah-tamah dulu? Advokasi para keturunan Wali Songo, para kiai-kiai keturunan Wali Songo yang dipersekusi, yang dikriminalisasi oleh pihak-pihak lain. Banyak sekarang ada kasus senikah, makin nikah coba berem. Ada fenomena nih di Jawa Barat. Kalau Jawa Timur dominasi kiai terhadap habaib masih besar dominasi kiai. Tapi kalau di Jawa Barat saya tahu sendiri, saya kunjung sama beliau Kiai Mukhlisin dulu tahun 2017 waktu inisiasi Naat Kerawang dan Bekasi 18 ya. Yang namanya kiai keturunan Wali Songo itu lengkai bina kata aku. Sementara ketika Habib Isyam tanah satu sekali. Kan ada dominasi, ada gap, ada kesenjangan antara kiai dengan habaib. Itulah ada fungsinya. Kun kabul kun pulang tak mau Arab. Kun pulang hanya karena kiai ini wajahnya wajah Madura, matanya mata sipit, hidungnya hidung pesek, kulitnya kulit coklat, ya. Cium bola balik tangannya para habaib yang bukan guru tulangnya. Sampai sandalnya itu sedikit tangan sekian kali. Ini kan terjadi kesenjangan namanya. Guru tulangan sing ngajari sudah sepina lah ekalengkai.
Sementara saya tak ngaji di pun ada umroh loh, si om ibalik akisan dalam arti bantan tanda arti. Nah disitulah ada untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa inilah meskipun keturunan Sunan Gunung Jati, meskipun orang seperti ini, wajahnya Sunan Jawani, inilah tetap ini seorang sada, seorang sayyid, darah nasab ini ada di darah bukan di wajah. Karena gitu, berapa banyak orang yang berwajah Arab, samlang, bejbur, tapi tidak di dalamnya tidak terkonfirmasi ada darah Ahlul Baitnya. Dan berapa banyak orang yang berkulit hitam, hidung pesek, mata sipit, rambut gondrong bahkan tinggi. Ya, tapi insya Allah di dalamnya terkonfirmasi sebagai darah Ahlul Bait. Ada. Iya. Makanya saya katakan nasab ini bukan di darah, bukan di jubah. Nasab ini bukan di wajah, bukan di jubah, bukan di imamah, bukan. Tapi nasab ada di darah. Perubahan nasi jagung, kan sudah terjadi mutasi genetik di dalamnya. Bahkan senang nasi enggeng, saya Jember senang pecel Jember. Sudah menyesuaikan tidak langsung dari Arab, tapi dari Arab ke Persia, baru ke Asia Selatan, baru ke Tiongkok, baru ke Indonesia. Jadi kita kan saya dikenal musarraf aslu min China gelo. Dari China baru Afghanistan, Uzbekistan, baru Persia, baru Arab Saudi. Suatu mata rantai yang sangat panjang untuk mencapai ke Indonesia ini. Saya kalau tak teman tak mangkil cucu wali semua yang berwajah Arab rata-rata sipit semua. Tapi mereka luar biasa dedikasinya, adab asarnya juga luar biasa. Tetap totok kromonya, adabnya luar biasa. Nah ini terus kemudian Naat juga berhasil selama ini mengungkap fakta sejarah bahwa Sunan Giri Maulana Ishaq yang dulu yang mulai dari datuk-datuk kita malah itu terkenal sebagai keturunan Rasulullah lewat Sayyidina Husain. Bahkan manuskrip Madura juga semua ya mengatakan Sunan Giri Maulana Ishaq bersaudara dengan Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu min dzurriyyah Jumatil Kubra Al-Husaini. Ternyata Sunan Giri Al-Hasani. Maulana Ishaq Al-Hasani. Dulu dikira kami difitnah tahun 2020. Kami difitnah, Naat difitnah. Naat ada untuk mengubah nasab katanya. Ada orang yang tidak suka terhadap Naat. Jadi Naat ada untuk mengalhasanikan Sunan Giri. Itu ada. Dan ini bersumber dari sebuah catatan. Catatannya yang nulis Sunan Dalem Zainal Abidin bin Sunan Giri tahun 1414 Surya Sangkala atau tahun 1313 Chandra Sangkala tahun bulan, atau kalau dikonversi ke Masehi tahun 1490 Masehi dulu. Yang sangat primer sekali data ini menerangkan bahwa Ibrahim As-Samarqandi itu adalah saudara iparnya Maulana Ishaq, bukan saudara kandung. Ini menjadi titik balik daripada pencarian nasab Sunan Giri. Jadi saudara mencari Madura, makin ipar kan hanya matre. Ini dulur ipar. Usil ternyata bukan dulur sakit tapi dulur IP. Nah ini berarti kalau otomatis pancer laki-lakinya akan berbeda. Kalau sakit baru sama. Nah ini ketika kami cari kemana-mana dapat data dari Jogja, Serat Pandangan Tabas Darah dari Jogja juga banyak data-data, sehingga ternyata ditemukan bahwa Syekh Jumadil Kubro ini punya anak bernama Ishaq, punya menantu bernama Ishaq. Ini. Pada makin ini kan beda orang yang masuk lehoti beda orang yang di anaknya Mafathar Rosi, pas di mata hanya Mafathar Rosi. Nanti kalau sudah 200 tahun kemudian kalau nggak ditulis bisa distorsi itu. Ini anak keturunan yang mana, yang putra apa yang mentu?
seperti itu. Nah, ketika cross check, kita sambil cari sumber-sumber data, ternyata ada seorang santri dari Abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki pernah mijit Syed Abbas ya, bilang gini, anta min nasli Syabdul Qadir min nasli Sunan Kiri madri Abuya. Pak bilang gini, tuba liman tasaba ila Sunan Kiri fahuwa minal hasanin. Syed Abbas yang bilang dulu itu jauh sebelum Naat, tuba liman intasaba ila Sunan Giri fa innahu minal hasanin. Allah Ta'ala ya mungkin ya hasanin. Nah, kemudian dengan ini tambah semangat bagi kami untuk menggali. Ketika kami mendelegasikan Gus Alek ke Malaka karena Pak Tobi. Nah, ini fungsinya yang saya katakan tadi, cross check ke ahlul balad. Di cross check ke Malaka. Jadi mun pada sini kita beli pas kita di meja morolo harus kentar ke lapangan. Cross check di lapangan. Ternyata di Malaka itu beliau bertemu dengan seorang ahli silsilah nasabah di Malaka yang mengatakan begini, hada huwa ismuhu Ibrahim, walakin fi jazirah Jawa al-ma'ruf bi Maulana Ishaq huwa jaddu Sunan Giri alladhi yantasibu ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu, kaget, wah berarti Sunan Giri nasabnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ternyata. Nah ini terus akhirnya ketika kita sudah mengantongi data-data di Tas'ik ke Maroko, Naqabatul Ashraf di Mamlakah Al-Maghribi Asy-Syarifah di Maroko, ternyata bukan langsung mulus seperti ini. 2 kali kita pengajuan ditolak, hadza musahih, baru ketiga kali ketika dipadukan dengan data Jogja, dengan data Malaka, dengan serat walisana, baru ditulis hadza sahihun nasab wa mathbut indana. Begitu ceritanya, panjang sekali. Dan lagi kalau dipikir-pikir, saking awal iso nikah dari Hadramut Yaman, tentunya Fatihah kudu ben sampean kepi menika ila hadrati al-faqih al-muqaddam al-Fatihah. Kan selama ini kan tidak ila sultanin aula Syabdul Qadir Al-Jalani al-Fatihah. Kan gitu Fatihah kita. Ya, kita mendawamkan Fatihah itu dari mana? Seperti tadi saya silaturahim dengan Syekh Mazin bin Abdul Adim. Syekh Mazin bin Abdul Adim ini ada cicit daripada guru Thariqah Naqsabandiyah pertama di Indonesia. Bahkan beliau ini guru Syekhana Khalil Bangkalan dulu, kakeknya. Beliau kaget, beliau sampai tadi siang ini, saya ini min al-Balhan Ba'alawi katanya. Nah, ketika saya jelaskan, lalu langsung beliau sadar, iya ya, ketika Fatihah orang-orang kok Sultanin Aula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menoloh ya, baru sadar, iya ini. Akhirnya karena para kiai beliau ini sudah tes DNA, saya minta buka laptopnya, saya coba buka laptopnya, lihat langsung lihat kode DNA-nya bagaimana, saya cocokkan, ternyata betul. Mana saya tidak bisa. Kebetulan ada bening seret, bening kerpean. Ini Syekh Mazin bin Abdul Azim Mandura ini ada kode Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalamnya, ada kode mutasi Imam Hasan. Jadi Al-Hasani. Semakin untuk ngecek silsilah. Nakor majar 12,5 juta. Emang ki. Sampai dia Nabi Adol. Sampai Nabi Adol. Apakah mahal 12,5 juta? Ya tidak mahal. Karena apa? Karena kita tahu siapa kita, dan untuk anak kita dari awal masa hingga akhir masa akan tahu. Coba apa kan yakin? 12 juta 500. Orang ini 1000 tahun sama bagi 1000 tahun itu cuma muda kan taki. Karena di sini dari DNA yang didapat ini ada BY 1947, ini memang kode mutasi Imam Hasan. Jadi tak bisa cocok mana DNA kali itu. Tak cocok. Saya Husain, ini loh catatan Tuhan Al-Hasan apa? Ini DNA. Terus kemudian ada jangan ini labnya punya orang kafir. Dicek darah, malah hadin Islam tak apa lagi. Darah kolesterol, nggak punya man diabetes.
Itu apakah punya orang Islam semuanya? Belum tentu. Atau reject fanatik, sih penting isinya, bukan dari siapanya, yang penting isinya. Begini, sambil lalu, soalnya saya agak anus kecil. Terus lanjut. Ketiga apa? Terus kini kan pada apa? Memang fitnah kita bahwa ini kapan terbukti secara data kita manuskrip ada datanya bahwa Sunan Giri, Sunan Kudus, Al Hasani. Secara DNA kita Al Hasani. Ini kah hasilnya? Kamu ya, mana tes DNA? Toh? Mana tes DNA? Benang Texas, Houston, Amerika. Oke. Jangan gampang ya, gampang. Mulai Bandung beda. Buntan cina sekali tau. Estelna Indonesia beda. Cuman beliau itu kurang ahli untuk DNA untuk garis ayah. Beliau itu yang di LIPI, engagement, itu ahlinya cuman autosom, persentase ras kita. Sing sekali tau. Ketika kita di DNA, kalau dua uji, autosom sama YDNA, Y itu dari garis ayah, autosom itu ras. Kan itu kita akan tambah NKRI sekali. Karena saya misalkan, saya di DNA, saya ini ternyata 49%, saya ini orang Jawa bagian Barat dan Malaysia, 48%, dan 22% orang Filipina. Dari mana yo? 22%, 17% Kalimantan Utara, 8% Kalimantan Selatan. Berarti kan enak saya kalau ke Kalimantan. Jadi lah, aku orang Kalimantan ini. Nah, kalau ke Filipina ini, saya orang Filipina ini. Kalau ke Malaysia lagi, ini Malaysia saya. Jadi sama datuk-datuk, iya kamu orang Malaysia, kerabatku, saya kan gitu. Jadi sangat apa ya, sangat membantu. Ya. Ternyata dan di autosom, di apa namanya, di ras itu bukan berarti kemudian orang itu karena 100% Asia, bukan tidak ada ras adanya, bukan. Contohnya Gus Alek kemarin, Ginggong, punanya Kiai Mutawakil, ketika diambil DNA, beliau itu ya putranya punanya Kiai Mutawakil kan, beliau itu 100% ras Asia, 100% Asia, terdiri dari 49% Jawa dan Malaysia, sekian persen Filipina, bahkan ada Kambojanya. Saya santai, ini hanya wajah, nasab itu bukan di wajah, tapi di darah. Apa yang terjadi ketika keluar dia? Ada kode, ada migrasi leluhur dari Nabi Adam, bahkan diketahui. Nabi Adam sampai kepada terakhir tempatnya diketahui. Nah ini ini panjenengan jelas ini Al-Qadiri Al-Janan ini lewat Persia. Ini lewat Arab Saudi, ini ada. Ketika dicek kode Imam Hasannya ada. Ketika dicek si Abdul Qadir Jalani ada. Nah ini buktinya bahwa ras kita meskipun 100% orang Asia, darah kita tidak bisa dibohongi. Tak kira tak porok segitu. Ini kan semoga ini kita tahatus bin nikmah bukan untuk mensombongkan diri, semoga semakin lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Karena apa? Karena masa sih kita coba saja kita berpikir normal, masa kita mau menjadi orang yang tidak dibanggakan oleh leluhur kan gitu. Masa kita ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan pasti nenteng nasab terus kan gitu. Prestasi kita apa untuk bangsa, untuk umat kan gitu. Terus berikutnya sekarang ketika di Jawa Barat, itu ada yang dari Jawa Barat ada ya. Di Jawa Barat itu dominasi Habib terhadap Kiai besar Habib kan. Ini LHKSN ada untuk mengadvokasi itu. Jaringan mendehi ubada, kurang lebih Kiai maju tadi, mana Habib Kiai maju, pas Habib kata kok kena saing karo palsu Habib palsu gitu. Padahal itu dia boleh sombong Habib palsu. Itu kita LHKSN ada untuk mengadvokasi itu. Ada lagi juga
Wes Bumi. Ada lembaga seni budaya. Jadi begini, kuburan-kuburan buyut itu yang tidak bernama kita rencanakan kita kasih nama. Ini penting sekali. Mungkin kalau masih satu generasi, oh ini kuburnya bapak saya, mungkin makamnya sudah anaknya masih ingat, cucunya masih ingat. Tapi ketika sudah 4 generasi, 5 generasi tidak punya makam, kata Bang Ki campur. Sudah campur. Oh, ini yang mana dulu kok satu, sekarang kok banyak kuburan ini. Ini yang mana kakek saya? Buyut saya yang mana? Nah, ini fungsinya ada lembaga yang menangani itu. Labelisasi makam. Labelisasi. Nah, dan juga ada lembaga laduni, lembaga dakwah. Nah, ini kita kekurangan lembaga Kiai Mar, ini kita kekurangan lembaga dakwah yang dimana begini. Kebanyakan sekarang kalau hall masyarakat tidak tahu hall itu kadang-kadang kita ngaji fikih, padahal mun hall kan ngaji sejarah sebenarnya, ngaji napak tilas perjuangan yang di hall itu, sehingga lebih diteruskan dan ditiru oleh para keturunannya, kan seperti itu kalau hall. Selama ini kurang, masih bercampur kadang-kadang pengajian biasa sama dengan kameraten. Tidak, itulah laduni ada di situ untuk memberikan edukasi tentang itu kepada masyarakat. Nah, kemudian keng naat kadin toh banyak jawaban. Nah, itu banyak fitnah medsos. Bodes hanya akun Abi Farel. Akun Abi Farel. Saya heran sama orang-orang. Ada akun yang namanya Abi Farel itu selalu menjelek-jelekan NAAT, selalu menjelek-jelekan Naat, selalu menjelek-jelekan Naat. Padahal nasab kami sudah soleh, dimentahkan lagi oleh dia. Dan herannya lagi, anggotanya kok percaya? Karena apa? Begini, Farel itu akunnya akun bodong, tidak ada namanya. Mungkin tadi ada orang Farel dikasih tetin, nomor telepon tak ada, kantor tak ada, pengurusnya tak ada, fitnan beda. Ketika kami tantang untuk tabayun duduk bersama, adu data tidak mau, kerjanya fitnah terus di medsos. Itu namanya Abi Farel. Pertanyaannya adalah, sampean kita yang sehat ini ikut Farel apa ikut Naat? Naat ada kantornya, ada pengurusnya, ada terdaftar di Kemenkumham, siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Farel akunnya bodong, hantu, tintetin, nomornya tidak ada, fitnah terus. Kalau orang sehat ikut mana? Masa ikut pocong? Oke, berarti yang ikut pocong kan gak sehat, tak gak? Nah, ini difitnah terus kita Kiai oleh, tapi tidak apa-apa. Nah, difitnah bukan berarti Naat akan menjadi lemah, tapi Naat akan menjadi tambah semangat terus untuk mengungkap misteri-misteri yang belum terungkap, untuk meluruskan sejarah-sejarah yang bengkok. Walau karena murran, kita akan berusaha dengan itu. Selanjutnya untuk syahadah, nanti biar LP3SN yang akan menjelaskan prosedur bagi yang ingin membuat suatu penyaman kesaksian nasab, piagam nasab, biar dijelaskan oleh Ketua LP3SN Manitia ketika apa prosedurnya jika ingin. Terus kemudian yang saya sangat harap sekali adanya DPC Naat Kabupaten Jember, karena sebenarnya di daerah barat Giro semangat untuk membentuk Naat sangat besar. Ini besok Idul Fitri yang sudah siap mau dilantik Naat Yogyakarta, DPW Naat Yogyakarta, Naat Kebumen, Naat mana lagi? Naat Jogja, bahkan di Lampung, terus Jambi juga, kemudian Palembang akan membentuk Naat. Sementara di daerah kita Jawa Timur, apa nyaman itu? Mikir. Gimana? Ya. Nah, makanya. Nah, ini saya harap seluruh kabupaten di Jawa Timur sudah ada Naat. Ketika orang
mencari silsilan kadesa, cuma langsung di cross check ke kabupaten. Kuliah nikah potong pujuk nikah, sehingga nanti ada terjadi komunikasi lintas organisasi. Oh ini sudah jadi. Buku iya, ini jelas. Jadi harapannya Naat di Jember segera terrealisasi Kiai, semoga nggih. Yang tentunya Naat Jember ini mengakomodir semua bani-bani pucuk. Di sini ada bani Isbat, ada bani Kadin, ada Eper, semuanya bani diakomodir semua, membentuk satu kesatuan silaturahim sehingga nanti terintegrasi dengan DPW Naat Jawa Timur provinsi. Dengan ini harapannya Naat akan menjadi solid dan silsilah yang dihasilkan akan menjadi valid. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh salah satu seorang kiai yang dipotong gajinya gara-gara membahas wali itu bukan hanya berasal dari Arab, yaitu dari manapun, dari Asia, dari Eropa. Kalaupun dia bertakwa kepada Allah, maka dia adalah bisa jadi walinya Allah. Dan wali Allah itu tidak ada yang tahu kecuali sesama wali dan Allah. Nah, gara-gara ketika dia membahas ini, maka gajinya dipotong oleh takmir masjid. Nah, ini sesuatu yang agak lain lah. Nah, ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama tentang Wali Songo, yaitu dari keturunan dari silsilahnya masuk ke Sayyidina Husain dan dari habaib yang memang menjadi polemik pada saat ini, yaitu nasabnya lari ke Sayyidina Hasan menurut mereka. Nah, kata salah seorang kiai di video tadi mengatakan bahwa diklaim para habaib ini bahwa Islam itu memang kalau tidak ada nenek moyang aneh, salah satu oknum Habib yang mengatakan itu. Kalau tidak ada nenek moyang aneh, maka ente masih menyembah masih menyembah pohon, masih menyembah batu. Nah, ini dibantah oleh salah satu kiai yang sudah kita sama-sama saksikan barusan bahwa Wali Songo itu datang ke Indonesia atau datang ke Nusantara ini pada tahun ke 1400-an lah. Nah, sedangkan untuk para habaib imigran ini, yaitu datang ke Indonesia pada tahun ke 1880-an. Nah, jelas bahwa lebih dulu Wali Songo menyebarkan Islam, mengajarkan kita Islam yang benar di Nusantara ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah, terkait masalah nasab ini bukan dilihat daripada jubah, bukan dilihat daripada hidung, bukan dilihat daripada pipi, bukan dilihat daripada wajah secara umumnya, bahkan bukan dilihat daripada imamah seseorang. Habib ini atau keturunan ini, kata salah seorang kiai tadi panjang dan lebar menyampaikan dilihat dari darahnya. Bagaimanapun rupanya, meskipun hidungnya pesek, nah ini fakta baru lagi, meskipun hidungnya pesek, meskipun mukanya itu tidak terlalu putih, kulitnya sawo mateng, tapi kalau memang darahnya itu keturunan daripada nyambung ke Sayyid atau Sayyidina Rasulullah, keturunan Rasulullah, maka kalau kita lihat dari tes DNA dari darahnya diambil, itu tetap dia sebagai keturunan Rasulullah SAW, meskipun mukanya itu dalam tanda kutip tidak menarik lah. Nah, ini terjawab sudah salah satu oknum Habib yang mengatakan merendahkan daripada bukan merendahkan, bisa kita bilang merendahkan meskipun dibungkus dengan nada bercanda, namun ketika kita bercanda di depan orang banyak dan merendahkan fisik seseorang,
dan itu fisik itu merupakan ciptaan Allah, maka seakan-akan kita merendahkan daripada ciptaan Allah itu sendiri. Yang mengatakan saya muka impor, kamu muka apa gitu. Ini hidung mancung, kamu pesek gitu. Bahkan mengatakan sebagai kayak celengan cemar. Nah, memang hal-hal seperti itu meskipun dikatakan sebagai bercanda, namun ketika kita masuk ke ranah fisik seseorang itu termasuk daripada daripada kita merendahkan seorang. Bahkan kalau kita menghina fisik seseorang seperti tadi merupakan seakan-akan kita menghina daripada ciptaan Allah. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.